Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam podcast kami yang bertemakan pendidikan berkelanjutan dan kecakapan hidup. Saya, Andi Ambajaya, akan memandu jalani diskusi yang panjang kita pada hari ini. Jadi di kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana sih pembelajaran sepanjang hayat dan kecakapan hidup menjadi fondasi yang penting di era modern yang terus-menerus berubah. Nah, bersama saya sudah hadir dua orang narasumber yang sangat hebat. Yang pertama, ada Anggita Okta Artamevia. Beliau merupakan seorang pemerhati pendidikan sekaligus fasilitator program Lifelong Learning. Hai Kak Anggita. Hai Andi, makasih ya atas undangannya. Senang bisa berdiskusi hari ini. Selain itu, ada satu narasumber lagi, yaitu Dian Amelia Putri. Nah, beliau merupakan seorang mahasiswa sekaligus peneliti dalam bidang pendidikan berkelanjutan. Halo Kak Dian. Hai Andi, senang bisa berdiskusi di sini. Nah, baiklah, tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, kita mulai dari konsep dasar dulu nih. Kak Anggita, apa sih sebenarnya maksud dari pendidikan berkelanjutan? Oke, jadi pendidikan berkelanjutan adalah proses belajar yang berlangsung sepanjang hidup. Jadi belajar tidak berhenti ketika seseorang lulus sekolah saja. Pembelajaran bisa melalui pelatihan, kursus, komunitas, bahkan pengalaman sehari-hari. Tujuannya adalah agar seseorang terus berkembang, tetap relevan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial maupun teknologi. Oh, menarik juga ternyata ya. Kak Dian, ada nggak hal yang mau ditambahin? Ya, pendidikan berkelanjutan itu tidak berbatas usia ataupun tempat. Yang terpenting adalah kemauan seseorang untuk berkembang. Di era digital sekarang, akses belajar semakin mudah sehingga konsep ini semakin relevan. Baiklah, sekarang ayo kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kecakapan hidup. Nah, Kak Dian, bisa nggak tolong dijelaskan apa maksud dari kecakapan hidup? Tentu, kecakapan hidup itu adalah kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk melanjutkan hidup dengan baik. Kecakapan hidup ini memiliki 4 aspek. Yang pertama itu kecakapan diri, di mana kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi dan mendisiplinkan diri. Yang kedua itu kecakapan sosial, di mana kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga kecakapan berpikir, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir secara kreatif. Yang keempat, kecakapan kerja, di mana kecakapan ini adalah keterampilan teknik yang digunakan saat di dunia kerja. Nah, Kak Anggita, kalau menurut Anda bagaimana? Ada nggak kira-kira contoh di lapangan? Betul, misalnya kemampuan berpikir kritis sangat penting dalam menghadapi arus informasi yang begitu besar. Kemampuan berkolaborasi juga menjadi kebutuhan utama dalam dunia kerja dan organisasi modern. Jadi, kecakapan hidup tidak hanya teori, tapi sangat aplikatif dalam keseharian. Baiklah, terima kasih. Nah, sekarang mari kita bahas tentang hubungan kedua aspek tadi. Nah, jadi bagaimana sih pendidikan berkelanjutan bisa mendukung kecakapan hidup? Pendidikan berkelanjutan menyediakan kesempatan bagi seseorang untuk terus memperbarui kemampuan dirinya. Tanpa proses yang terus-menerus, kecakapan hidup bisa ketinggalan zaman, terutama dalam dunia yang kerja yang cepat berubah. Saya setuju.
Kecakapan hidup itu membutuhkan latihan dan juga pembiasaan. Pembelajaran sepanjang hayat itu memberi ruang bagi seseorang untuk mengasah karakter, kemampuan sosial, dan pemikiran kritis secara berkelanjutan. Jadi, keduanya saling melengkapi. Oh, ternyata seperti itu hubungan di antara kedua aspek itu. Baiklah, sekarang ayo kita bahas mengenai urgensinya. Nah, jadi kenapa sih pendidikan berkelanjutan itu sangat penting di era modern? Nah, solusinya itu ada 3. Yang pertama, ada perubahan teknologi yang sangat cepat untuk perubahan keterampilan kontinu. Yang kedua, dunia kerja membutuhkan SDM yang adaptif dan kreatif. Nah, yang terakhir ini ada pendidikan berkelanjutan membantu seseorang tetap kompetitif dalam pasar kerja. Saya akan menambahkan 3 solusi lain. Yang pertama itu, masyarakat perlu memiliki literasi digital dan informasi agar tidak tertinggal. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat membangun mental tangguh serta kemampuan problem solving. Yang ketiga, peserta didik bisa mengembangkan minat dan karir melalui berbagai latihan mandiri. Oh, ternyata begitu. Baiklah, jadi bisa kita lihat kalau pendidikan berkelanjutan itu bukan hanya sebuah pilihan, tapi juga kebutuhan di era modern yang sangat kompleks. Baiklah, mari kita lanjutkan. Nah, jadi bagaimana sih bentuk penerapan pendidikan berkelanjutan dan penguatan kecakapan hidup di dalam dunia pendidikan? Contoh yang umumnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Siswa atau mahasiswa dilatih untuk bekerja sama, memecahkan masalah, dan menghasilkan karya. Ini sangat efektif untuk mengasah kecakapan hidup. Nah, selain itu ada juga program khusus tambahan seperti literasi digital, public speaking, atau kewirausahaan. Kemudian pemanfaatan platform belajar online juga sangat membantu karena dapat diakses kapan saja. Kegiatan organisasi kampus atau komunitas juga melatih kepemimpinan dan kerjasama. Oh, begitu. Jadi jelas ya, kalau pendidikan berkelanjutan itu bukan hanya konsep abstrak, tapi juga sudah banyak dipraktekkan dan sudah memberi dampak dalam jangka panjang bagi peserta didik. Baiklah, kita sudah sampai pada penghujung diskusi. Jadi, dari pembicaraan hari ini, kita bisa menyimpulkan kalau yang pertama, pendidikan berkelanjutan serta kecakapan hidup adalah 2 komponen yang saling melengkapi. Kemudian, belajar sepanjang hayat membuat kita menjadi lebih relevan dalam dunia yang sangat cepat berubah. Kemudian yang ketiga, kecakapan hidup adalah bekal yang penting untuk menghadapi berbagai tantangan modern. Nah, sebelum ditutup, saya mau persilakan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan sebuah pesan singkat. Teruslah belajar, bukan hanya untuk karir, tapi untuk pengembangan diri seumumnya. Mulailah dengan langkah yang kecil, karena setiap pengetahuan baru selalu membawa banyak manfaat. Wah, pesan yang sangat luar biasa. Baiklah, terima kasih Kak Anggita dan Kak Dian karena telah berkenan meluangkan waktunya dan sharing ilmunya di podcast kami. Nah, terima kasih juga kepada para pendengar setia podcast kami dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.